Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melania Yawa, mahasiswa D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke. Di sini saya dari kelompok 2 beserta teman-teman akan sedikit menjelaskan materi tentang disiplin dalam pelayanan kebidanan. Pengertian disiplin dalam standar pelayanan kebidanan. Kedisiplinan bidan dalam melaksanakan standar merupakan salah satu jenis disiplin kerja, karena disiplin memuat tentang metodologi pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Standar pelayanan kebidanan dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, falsafah dan tujuan. Yang kedua, administrasi dan pengolahan. Yang ketiga, staf dan pimpinan. Yang keempat, fasilitas dan peralatan. Yang kelima, kebijakan dan prosedur. Yang keenam, pengembangan staf dan program pendidikan. Yang ketujuh, standar asuhan. Yang ke-8, evaluasi dan pengendalian mutu. Disiplin dalam pelayanan kesehatan terbagi menjadi beberapa standar, yaitu standar 1 terbagi menjadi 4 bagian. 1. Falsafah dan tujuan pengelola pelayanan kebidanan yang mengacu pada visi, misi, dan filosofi masing-masing. 2. Ada bagian struktur organisasi yang menggambarkan garis komando, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangan dalam pelayanan kebidanan. 3. Ada uraian tugas tertulis untuk setiap tenaga yang ada pada organisasi yang disahkan oleh pemimpin. 4. Ada bukti tertulis tentang persyaratan tenaga yang menduduki jabatan pada organisasi yang disahkan oleh pemimpin. Pada standar 2, disiplin dalam pelayanan kesehatan tentang administrasi dan pengelolaan. Ada 6 definisi operasional. 1. Ada pedoman pengelolaan pelayanan yang mencerminkan mekanisme kerja di pelayanan tersebut yang disahkan oleh pimpinan. 2. Ada standar pelayanan yang dibuat mengacu pada pedoman standar alat, status ruangan, status ketenagaan yang telah disahkan. 3. Ada prosedur tetap untuk setiap jenis kegiatan atau tindakan kebidanan yang disahkan oleh pemimpin. 4. Ada rencana atau program kerja di setiap institusi pelayanan yang mengacu ke institusi induk. 5. Ada bukti terselenggaranya pertemuan berkala secara teratur, dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen papan. 6. Ada naskah kerjasama program praktek dan institusi yang menggunakan lahan praktek, penilaian klinik, dan ada bukti buku register. Adapun standar 3, disiplin dalam pelayanan kesehatan tentang staf dan pimpinan, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Ada program kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan. 2. Ada jadwal dinas yang menggambarkan kemampuan tiap-tiap unit yang menduduki tanggung jawab dan kemampuan yang dimiliki bidan. 3. Mempunyai jadwal pengaturan kerja harian. 4. Ada seorang bidan pengganti dengan kualifikasi minimal selaku kepala ruangan bila kepala ruangan berhalangan. 5. Ada 2 personil yang bertugas di ruang tersebut. Standar keempat, fasilitas dan peralatan. Definisi operasional dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tersedia peralatan yang sesuai dan ada mekanisme keterlibatan bidan dalam perencanaan
dan perkembangan saran dan prasarana. Yang kedua, ada buku inventaris peralatan yang mencerminkan jumlah barang dan kualitas barang. Yang ketiga, ada pelatihan khusus untuk bidan tentang penggunaan alat tertentu. Yang keempat, ada prosedur permintaan dan penghapusan alat. Standar kelima, kebijakan dan prosedur. Definisi operasional dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada kebijakan tertulis tentang prosedur pelayanan dan standar pelayanan yang disahkan oleh pimpinan. Yang kedua, ada prosedur personalia, penerimaan pegawai, kontrak kerja, hak dan kewajiban personalia. Yang ketiga, ada prosedur pengajuan cuti personil, istirahat, sakit, dan lain-lain. Yang keempat, ada prosedur pembinaan personil. Keenam, pengembangan staf dan program pendidikan. Definisi operasional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada program pembinaan staf dan program pendidikan secara berkesinambungan. Yang kedua, ada program pelatihan dan orientasi bagi tenaga kerja, bidan atau personil baru maupun lama agar dapat beradaptasi dengan pekerjaan. Yang ketiga, ada data asli identifikasi kebutuhan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan. Standar 7. Standar asuhan. Definisi operasional bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, ada standar manajemen kebidanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, ada format manajemen kebidanan yang terdaftar pada catatan medik. Yang ketiga, ada pengkajian asuhan kebidanan bagi setiap klien. Yang keempat, ada diagnosa asuhan kebidanan. Yang kelima, ada dokumen tertulis tentang tindakan kebidanan. Yang keenam, ada evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan. Yang ketujuh, ada dokumentasi untuk kegiatan manajemen kebidanan. Standar 8. Evaluasi dan pengendalian mutu. Definisi operasional. Ada program atau rencana tertulis peningkatan mutu pelayanan kebidanan. Ada bukti tertulis tentang pelaksanaan evaluasi pelayanan dan rencana tindak lanjut. Ada bukti tertulis dari notulen rapat. Ada laporan hasil evaluasi yang dipublikasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan bidan dalam melaksanakan standar pelayanan kebidanan. Penghargaan, reward. Reward diartikan sebagai hadiah, baik yang berasal dari orang lain atau muncul dengan sendirinya karena perilaku orang tersebut, seperti pengetahuan dan keterampilan. Beban kerja. Beban kerja adalah sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Supervisi dari atasan. Supervisi adalah pembinaan dan pengawasan yang terencana untuk membantu para pelaksana melakukan pekerjaan lebih efektif.